Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran ekonomi. Baiklah, di sini langsung saja kita akan melanjutkan materi pada minggu kemarin. Sebelumnya ada yang tahu kita akan membahas materi apa? Ya, nanti Ibu sampaikan ya. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima lebih bermanfaat dan lebih barokah untuk kita semua. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baiklah, langsung saja. Anak-anak ada yang tahu kita akan membahas apa? Ya, langsung saja ya, Ibu akan memberitahu kalian. Hari ini kita akan membahas materi sistem ekonomi. Sebelumnya ada yang tahu sistem ekonomi itu apa? Ya, baiklah. Sistem ekonomi merupakan suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi seluruh kegiatan perekonomian dalam masyarakat yang biasa dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Di sini berdasarkan pada prinsip tertentu guna meraih kemakmuran dan kesejahteraan dari masyarakatnya sendiri. Jadi intinya di sini pentingnya ekonomi itu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Di setiap negara juga memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda tergantung pada negaranya itu sendiri. Langsung saja kita akan membahas pengertian sistem ekonomi menurut para ahli. Di sini yang pertama yaitu menurut Gilarson pada tahun 1992, yang mana menyatakan sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasi perilaku masyarakat, baik para produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lain sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, distribusi, dan lain-lain, sehingga membentuk satu kesatuan yang tertentu dan dinamis, sehingga kekacauan dalam bidang perekonomian dapat dikecilkan atau dihindari. Sampai di sini sudah paham? Ya, baiklah, Ibu akan melanjutkan pada teori yang kedua, ulangi ahli yang kedua. Di sini menurut Gregory Grossman, yang mana pada Gregory ini menyatakan bahwa sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit ekonomi, lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga saling menopang dan mempengaruhi satu sama lain. Jadi sistem ekonomis ini sangat mempengaruhi kelangsungan perekonomian suatu negara. Selanjutnya menurut MC Erchan, di mana di sini menyatakan seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang tersebut akan diproduksi. Jadi sini jelas ya, apa barang yang akan diproduksi, bagaimana, dan untuk siapa barang tersebut kita produksi. Selanjutnya yaitu menurut Dumartis pada tahun 1996. Di sini menurut Dumartis menyatakan suatu sistem yang mengatur dan terjalin hubungan ekonomi antar sesama manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan. Baiklah, sampai di sini sudah dipahami. Ya, langsung saja kita akan membahas fungsi-fungsi dari sistem ekonomi ya. Di sini dari fungsi sistem ekonomi terbagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai penyedia dorongan untuk produksi. Yang kedua, berfungsi dalam mengordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi suatu anggota masyarakat akan dapat terlaksana seperti apa yang telah kita harapkan dan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Dari fungsi sistem ekonomi ada yang ditanyakan? Ya, saya rasa belum ya. Kita lanjut ke macam-macam sistem ekonomi. Di sini macam-macam dari sistem ekonomi juga terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando atau terpusat,
yang ketiga sistem ekonomi liberal atau kapital, dan yang terakhir yaitu sistem ekonomi Pancasila. Langsung saja kita ke pembahasan dari macam-macam sistem perekonomian. Yang pertama kita akan membahas sistem perekonomian tradisional, di mana pada sistem perekonomian tradisional ini merupakan suatu sistem ekonomi dalam sebuah organisasi kehidupan ekonomi yang sesuai dengan kebiasaan. Di sini berdasarkan kebiasaan ataupun adat istiadat. Dengan kata lain, sesuai dengan tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya. Dari sistem ekonomi tradisional ini juga memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan sistem-sistem ekonomi lainnya. Yang pertama yaitu belum adanya pembagian kerja yang jelas. Terus masih bergantung pada sektor pertanian atau agraris. Selanjutnya mempunyai ikatan tradisi yang sifatnya kekeluargaan, sehingga sistem ekonomi tradisional ini sifatnya kurang dinamis ya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan teknologi produksi yang sangat sederhana atau apa adanya. Meskipun demikian, dari sistem ekonomi tidak hanya memiliki ciri-ciri melainkan juga mempunyai kelebihan dan kelemahan di baliknya. Sebelumnya kita akan membahas kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama yaitu menimbulkan rasa kekeluargaan dan rasa gotong royong dari masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di sini saling membantu ya. Terus pertukaran secara barter atau pertukaran barang yang dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Dan meskipun kelebihan dari sistem ekonomi tradisional ini sangat baik, tetapi di baliknya juga memiliki kekurangan, di mana kekurangan dari sistem perekonomian tradisional yaitu masyarakat mempunyai pola pikir yang lebih statis, hasil produksi yang terbatas karena mereka hanya bergantung pada faktor alam. Apabila terjadi kegagalan dalam mengelola produksinya, maka hasil yang akan diperolehnya juga akan berkurang atau sedikit. Selanjutnya kita akan membahas sistem ekonomi terpusat atau biasa dikenal dengan sistem ekonomi komando, di mana sistem ekonomi terpusat ini adalah sistem ekonomi yang mana pemerintah memiliki kekuasaan dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Di sini pengusaha dilakukan melalui pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi terpusat ini seperti Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur bekas Uni Soviet itu merupakan negara-negara yang pernah menganut sistem ekonomi komando. Meskipun demikian, ekonomi komando juga tidak luput dari ciri-ciri, kelebihan, dan kelemahan. Di sini kita lanjut saja ke ciri-ciri sistem ekonomi terpusat atau komando, di mana ciri-ciri dari sistem ekonomi ini, semua kegiatan perekonomian diatur dan ditetapkan oleh pemerintah, baik dari sistem produksi, distribusi, konsumsi, serta harga jual di pasaran pun harus ditetapkan oleh pemerintah. Terus tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha karena hak milik perorangan atau swasta tidak diakui. Yang terakhir, semua alat-alat yang digunakan untuk produksi dikuasai oleh negara. Jadi negara di sini merupakan patokan ataupun orang yang paling berkuasa untuk menentukan bagaimana perekonomian suatu negara tersebut. Meskipun demikian, sistem ekonomi komando juga terdapat kelebihan dan kelemahan. Di sini kita lanjut ke kelebihan dari sistem ekonomi komando ataupun sistem ekonomi terpusat. Di mana kelebihannya yaitu pengawasan dan pengendalian bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mudah. Terus pemerintah mempunyai tanggung jawab yang sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan perekonomian.
serta kemakmuran masyarakat menjadi merata karena pemerintah di sini berperan dalam mengelola segala kegiatan atau segala produksi dalam masyarakatnya. Terus terdapat perencanaan pembangunan yang lebih cepat untuk direalisasi karena di sini pemerintah memiliki kekuasaan yang lebih dominan. Meskipun kelebihannya sangat baik dan lebih bagus untuk meningkatkan perekonomian suatu negara, akan tetapi kelemahan dari perekonomian ini juga lumayan kurang baik. Yang pertama, adanya penindasan dalam daya kreasi masyarakat. Di sini masyarakat tidak dibebaskan untuk berkreasi, sehingga hampir semua inisiatif dan inovatif diprakasai oleh pemerintah. Di sini masyarakat tidak boleh melakukan apa yang mereka inginkan dan mengaspirasikan inovatif-inovatif yang mereka miliki. Terus adanya bermunculan pasar gelap yang diakibatkan pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. Terus masyarakat tidak mempunyai hak memilih dan menentukan jenis pekerjaan. Jadi pemerintah di sini yang menentukan apa yang akan mereka kerjakan, apa yang akan mereka konsumsi dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemerintah bersifat paternalistis, di mana aturan ini ditetapkan oleh pemerintah seluruhnya benar dan harus benar-benar dipatuhi. Sampai di sini sudah paham semua sistem ekonomi komando itu seperti apa? Ya, kita lanjut ke sistem ekonomi kapitalis atau liberal ya. Di sini sistem ekonomi kapitalis atau liberal merupakan sistem ekonomi yang mempunyai kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat. Berbeda dengan komando ya. Kalau komando tadi segala kegiatan, aktivitas dan sebagainya diatur oleh pemerintah, sedangkan liberal ini masyarakatnya dibebaskan untuk berkreasi, terserah mereka mau melakukan apa saja. Mereka dibebaskan sebebas-bebasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian, sehingga sama sekali tidak ada campur tangan dari pemerintah sendiri. Dengan kata lain, suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam mengambil keputusan. Di sini pemerintah lepas tangan untuk mengambil keputusan ini, itu dan lain sebagainya. Di sini masyarakat dibebaskan untuk menentukan hidup mereka ke depannya seperti apa. Meskipun demikian, negara-negara yang menganut sistem ekonomi ini tidak semua negara yang berada di dunia, melainkan sistem negara yang menganut sistem ekonomi liberal ini seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Irlandia, Swiss, Kanada, dan Indonesia pun pernah menganut sistem ini pada tahun 1950-an. Tapi sekarang Indonesia sudah tidak menganut lagi sistem kapitalis ini. Meskipun demikian, dari sistem liberal ataupun kapitalis ini juga memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan sistem-sistem ekonomi lainnya. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal ini yaitu masyarakat atau swasta diberikan kebebasan yang sangat banyak dalam melakukan kegiatan perekonomian. Di sini masyarakat lebih bebas untuk melakukan kegiatan perekonomian. Terus mempunyai kebebasan dalam memiliki barang, modal atau barang kapital. Di sini mereka tidak dibatasi karena apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka miliki itu adalah milik mereka, tidak dan diakui oleh negara. Terus dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi dengan semangat untuk mencari keuntungan sendiri. Di sini mereka lebih bebas untuk melakukan berbagai hal. Meskipun demikian, di sini ada kelemahan dan kelebihan dari sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Adapun kelebihan dari sistem ini yaitu adanya persaingan yang mendorong untuk kemajuan usaha. Terus campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian ini sangat kecil, sehingga pihak swasta mempunyai kesempatan yang lebih luas karena tidak adanya campur tangan dari pemerintah itu sendiri. Sampai di sini sudah paham contoh-contohnya kelebihan dari sistem ekonomi liberal. Ya,
Ini tadi Ibu baru menyampaikan dua ciri dari kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya yaitu kelebihannya produksi sesuai dengan permintaan pasar dan ketentuan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pengakuan hak milik oleh negara, sehingga bisa memberikan masyarakat untuk lebih semangat dalam berusaha. Meskipun demikian, sistem ini juga memiliki kekurangan atau kelemahan di baliknya. Yang pertama, terdapat praktik persaingan yang tidak sehat karena mungkin bisa jadi masyarakat atau individu yang mempunyai modal yang lebih besar dapat berkuasa di dalamnya. Terus bisa menimbulkan monopoli yang bisa merugikan masyarakat, serta adanya praktik yang tidak jujur, berlandas untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum tidak diperhatikan, dengan kata lain dikesampingkan. Ini sangat berbeda jauh sama sistem ekonomi tradisional ya, karena sistem ekonomi tradisional itu lebih mementingkan kebersamaan. Ya, sampai sini sudah paham semua. Ya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu sistem ekonomi campuran. Sebelumnya ada yang tahu sistem ekonomi campuran itu seperti apa? Ya, jangan kira ya sistem ekonomi campuran itu campuran antara liberal, kapitalis, kapital atau liberal, komando atau terpusat maupun tradisional, ya bukan ya. Di sini sistem ekonomi campuran merupakan suatu sistem ekonomi yang pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi apapun. Namun, di sisi lain, pemerintah juga mempunyai campur tangan dalam perekonomian ini. Ikut campur tangan pemerintah ini dengan tujuan untuk untuk apa campur tangan pemerintah di sini? Untuk menghindari penguasaan secara terpenuh dari segolong masyarakat pada sumber daya ekonomi. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran itu yaitu adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai kebutuhan hidup orang banyak. Di sini seperti kebutuhan masyarakat itu lebih dikuasai oleh pemerintah, soalnya swasta tidak sepenuhnya diberi kebebasan. Takutnya nanti mereka lebih memilih untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Terus adanya campur tangan pemerintah terhadap mekanisme pasar dengan melalui berbagai kebijakan perekonomian serta mekanisme kegiatan perekonomian yang terdapat campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir, hak milik perorangan masih diakui asalkan penggunaannya tidak dapat merugikan kepentingan umum. Di sini pemerintah lebih menekankan pada kepentingan bersama gitulah. Swasta dibebaskan, akan tetapi juga memiliki batasan-batasan di dalamnya. Adapun kelebihan dan kelemahan dari sistem ini, yaitu kelebihan dari sistem ini sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat. Di sini yang dikuasainya untuk kepentingan dan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya sendiri, serta hak individu atau hak swasta diakui dengan jelas oleh pemerintah, serta harga semakin mudah untuk dikendalikan karena ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Adapun kelemahan dari sistem ini yaitu pemerintah mempunyai peran yang lebih berat dibandingkan swasta, serta timbulnya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintah. Hal ini dikarenakan banyaknya sektor-sektor produksi yang lebih mengutamakan pihak pemerintah, karena adanya sedikit pengawasan juga sih. Sampai di sini sudah dipahami dari sistem ekonomi campuran itu seperti apa. Kita langsung ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada yang tahu sistem yang terakhir apa? Ya, benar sekali, yang terakhir yaitu sistem ekonomi Pancasila.
di mana sistem ekonomi Pancasila ini merupakan sistem ekonomi yang didasari atas jiwa ideologi Pancasila. Dengan kata lain, sistem ekonomi di dalamnya ini didasari atas demokrasi ekonomi, di mana kegiatan ekonominya sesuai dengan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan juga gotong royong dari, oleh, dan untuk rakyat yang masih dalam bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila ini terdapat dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 33 dan adapun dan GBHN bab 3B nomor 14. Baiklah, di sini kita langsung ke ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan serta cabang-cabang produksi dalam yang sangat penting bagi negara dan untuk menguasai kepentingan hidup orang banyak dan dikuasai oleh negara di mana juga bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, namun tetap digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Dan yang terakhir yaitu perekonomian nasional ini diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berwawasan, lingkungan, kemandirian, serta untuk menjaga keseimbangan kemajuan, menjaga kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal dan sistem ekonomi ini diatur dalam Undang-Undang GBHN bab 3B nomor 14, di mana pembangunan ekonomi berdasarkan pada demokrasi ekonomi yang bisa menentukan masyarakat memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan. Maka dari itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pengarahan dan membimbing terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus untuk menciptakan iklim yang sehat dalam perkembangan dunia usaha. Sebaliknya, dunia juga memperlakukan usaha untuk memberikan tanggapan terhadap pengarahan serta bimbingan untuk bimbingan untuk menciptakan iklim tersebut dengan kegiatan yang nyata. Sampai di sini sudah dimengerti dari sistem ekonomi Pancasila itu seperti apa. Ya, intinya dari sistem ekonomi Pancasila ini lebih mementingkan masyarakat, di mana mereka prinsipnya itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi semua yang mereka kerjakan, semua yang akan mereka perbuat itu khusus untuk kelangsungan hidup dari masyarakatnya dan mensejahterakan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Baiklah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ibu rasa cukup ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah kalian luangkan. Sebelum menutup kelas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin doanya. Setelah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai akhir kata. Sebelumnya apakah sehat? Sebelum ibu akhiri, jangan sampai ada yang sakit kepala mendengarkan penjelasan ibu. Ya, saya rasa sehat semua ya. Ya, jangan lupa belajar lagi dan kesehatannya dijaga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.